Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat kerja di rumah aja official. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya mungkin teman-teman nungguin ya tentang updating yang terbaru tentang si BCL alias Bitcoin Legend ini. Nah, tepatnya untuk teman-teman semua, untuk schedule ini sudah diumumkan, yaitu schedule di bulan April sampai dengan bulan Mei. Apa aja Bang? Ya tentunya kita akan bahas sedikit ya. Oke, jadi yang pertama, teman-teman itu perlu diketahui bahwasanya untuk komunitas kita saat ini sudah mencapai sebanyak 2.100.000 komunitas. Itu artinya buat teman-teman semua untuk holder ke depannya, ya itu bakal bagus banget apalagi kalau setengahnya itu aktif untuk membeli ataupun buy. Nah, dengan cara tersebut sehingga nanti kemudian hari untuk harga Bitcoin Legend token itu harganya bakal naik. Dan teman-teman semua juga sekarang teman-teman sudah bisa ataukah bisa memiliki Bitcoin Legend dengan cara membelinya di exchange Lbank. Nah, jadi teman-teman semua yang belum memiliki exchange ataukah mungkin belum daftar di exchange Lbank, teman-teman itu bisa langsung daftar ya. Nah, untuk linknya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Teman-teman gunakan kode referral yang telah saya sediakan supaya teman-teman itu nanti mendapatkan ya kayak bonus gitu kan ya. Nanti kalau misalkan ada event-event, teman-teman bisa mendapatkan bonus-bonusnya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini, per hari ini semenjak video ini diupload tanggal 23, harga Bitcoin Legend ini turun sebanyak 6%. Dalam artian untuk token, per token itu harganya di Lbank sekarang telah menembus di angka 1.300 rupiahan. Walaupun memang sempat ketika itu menyentuh di angka per token itu 2.500. Tetapi semenjak itu teman-teman mengalami penurunan hingga saat ini Bitcoin Legend ini sekarang harganya turun ya. Oke, nah jadi untuk teman-teman semua, apa aja updating yang terbaru tentang mengenai Lbank ataukah mungkin updating tentang Bitcoin Legend di bulan Mei sampai dengan April ataukah April di bulan Mei. Tepatnya ini dibagi menjadi 9 updating ya, alias di sini ada pemberitahuan langsung dari mod alias dari moderatornya. Nah, jadi ini untuk minggu yang ke-1 tepatnya di bulan April sampai dengan Mei. Ini untuk kesalahan ataukah mungkin terjadi bug di aplikasi masing-masing, teman-teman mungkin mengalami ya. Jadi untuk ini sedang diperbaiki. Jadi teman-teman yang mengalami bug itu sudah diperbaiki dan sekarang udah lancar. Oke. Dan kemudian ini tentunya dilanjut ke minggu yang kedua, di mana untuk yang minggu yang kedua ini teman-teman ini survei KYC ini akan segera dijalankan teman-teman ya minggu yang kedua ataukah sekarang kita ini sudah selesai untuk melakukan survei KYC. Termasuk di dalam survei KYC itu kita ini menggunakan paspor ataukah dengan menggunakan dokumen negara termasuk dari KTP, kartu tanda penduduk, ataukah mungkin nanti yang anak di bawah umur 12 tahun bisa menggunakan KIA ataukah dengan menggunakan akte kelahiran ataukah mungkin bisa disokong dengan dokumen-dokumen yang lain seperti KK, kartu tanda penduduk ataukah mungkin yang lain. Oke, nah jadi teman-teman semua di sini termasuk SIM juga masuk ya, daftar itu alias KYC itu SIM, surat izin mengemudi juga masuk. Tetapi kemarin pas dilakukan survei, orang-orang ini termasuk mungkin kita-kita komunitas dia itu menyepakati ya, menyepakati KYC dengan menggunakan KTP alias kartu tanda penduduk, teman-teman ya. Ya, setiap negara itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu kartu tanda penduduk. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen gunakan SIM, ya nggak tahu nantinya gimana teman-teman ya. Nah, kalau misalkan pengen menggunakan ini ya, pengen menggunakan password, teman-teman malah lebih bagus. Itu untuk KYC itu lebih cepat juga nanti ke depannya. Dan kemudian itu survei sudah kelar teman-teman ya. Kemudian dilanjut dengan survei yang ketiga. Nah, di mana survei yang ketiga ini teman-teman tentunya ini di minggu yang kedua, tepatnya di bulan April ataukah mungkin sekarang, situs Wave NFT ya ini ditambahkan. Nah, jadi teman-teman apa ada yang tahu? Tahu nggak kira-kira NFT? NFT itu non fungible token ya teman-teman ya. NFT itu non fungible token. Ya, NFT non fungible token ataukah mungkin nanti ada kartu-kartu hero yang bisa teman-teman dapatkan nantinya.
Apa aja itu bang kartu hero-nya, nanti kita pun belum tahu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa dijual, ataukah mungkin dijual nanti di market, ataukah mungkin bursanya nantinya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan non fungible token dengan cara mengikuti event-eventnya nantinya. Kemudian selain untuk Bitcoin ini dia itu menerbitkan non fungible token, di sini pun dilanjut dengan minggu yang keempat ini dilanjut dengan April, di bulan April ya, di bulan April ini penguncian dan aplikasi staking diperbarui. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman simak, teman-teman boleh langsung buka aplikasi BCL-nya, dan kemudian di sini pun nanti ada ininya ya, ada kayak menu staking. Jadi staking itu ada menu penguncian. Teman-teman kalau misalkan lakukan staking, nantinya teman-teman itu bisa mendapatkan reward ataukah mungkin bunga dari hasil staking itu. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen kunci, ada misalkan 1000 BCL, nanti per harinya ataukah mungkin per bulannya itu teman-teman nanti bisa mendapatkan ya kisaran berapa BCL yang teman-teman dapatkan. Itu ya, itu menu staking nanti akan diterbitkan. Dan kemudian setelah nanti non fungible ada, alias NFT non fungible token ada, kemudian dilanjut dengan menu staking dibuka, tentunya nanti dilanjut dengan di bulan Mei ya, ini tepatnya di minggu yang kedua di bulan Mei. Nah, di mana untuk yang di bulan Mei ini level up program diluncurkan. Nah, di mana tentunya nanti ini terdaftar di Max ya, teman-teman, Max ya. Jadi untuk saat ini Bitcoin Legend itu terdaftar di bursa exchange Elbang. Nanti dilanjut berikutnya di bulan Mei minggu yang kedua untuk si BCL ini Bitcoin Legend akan terdaftar di Max. Nah, nanti teman-teman nanti bisa untuk membelinya di exchange Max-nya juga, gitu kan ya. Nah, kemudian selain itu pun nanti buat teman-teman semua, bagaimana bang nanti kalau misalkan kita sudah melakukan KYC? Nanti misalkan gini, teman-teman itu sudah melakukan KYC, sudah, kemudian teman-teman itu apakah bisa untuk menarik? Ya tentunya bisa. Dan kemudian kalau misalkan sudah bisa menarik, gimana nanti ke depannya? Nah, tentunya nanti itu teman-teman tetap yang namanya nambang, yang namanya airdrop itu selalu dijalankan terus ya. Jadi nambang terus berjalan sehingga teman-teman nanti mendapatkan ya BCL lebih banyak. Nah, jadi untuk penambangan ini belum sempat ataukah mungkin belum saatnya untuk dihentikan. Jadi walaupun teman-teman sudah menambang, kemudian teman-teman sudah melakukan KYC, setelah KYC teman-teman tinggal ditarik ya ke Elbang untuk si saldonya itu BCL-nya, mau dijual, mau di staking, mau disimpan, mau ditabung, terserah. Pada intinya teman-teman untuk menambang itu ya, untuk menambang teman-teman dilanjut terus ya. Untuk menambang itu dilanjut dan dilanjut gitu ya. Jadi untuk masalah nambang tetap berjalan ya, sampai kapanpun tetap berjalan. Nanti batasnya itu kalau nggak salah di angka 100 juta pengguna itu akan dihentikan ya. Jadi produknya akan dihentikan untuk disuplai. Dan kemudian berapa jumlah supply-nya bang? Nah, jumlah supply tokennya itu sebanyak 21 miliar token itu akan disuplai. Kalau untuk saat ini itu kan dibagi, ada yang dibagi ICO, ada juga yang dibagi IDO, kemudian juga ada yang program referral, ada juga untuk giveaway ya juga, dan kemudian nanti bagian developer alias pembuatnya. Nanti semuanya dibagi, semuanya distribusikan. Setelah didistribusikan, tentunya nanti akan dilepas kalau misalkan sudah ada di market ya. Kalau untuk saat ini belum ada teman-teman. Teman-teman bisa memiliki BCL itu sekarang hanya dengan menggunakan Elbang. Teman-teman bisa daftar Elbang. Setelah teman-teman daftar Elbang, teman-teman deposit ya, belinya itu dengan menggunakan USDT alias Tether. Teman-teman nanti bisa ngisinya langsung lewat toko kripto. Kalau di Indonesia yang legal toko kripto. Teman-teman kalau misalkan belum punya toko kripto, teman-teman daftar dulu toko kriptonya. Kalau misalkan sudah daftar toko kripto, teman-teman deposit dengan menggunakan uang IDR, kemudian berubah menjadi BIDR. Nah, setelah BIDR, teman-teman diubah lagi menjadi USDT. Kalau misalkan sudah menjadi USDT, nah USDT-nya itu ditransfer ya, atau dipindahkan ke exchange Elbang untuk biayanya $1, ataukah mungkin kalau dirupiahkan 14 ribuan ya kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan sudah masuk di Elbang, teman-teman bisa langsung membeli BCL Bitcoin Legend-nya dengan menggunakan USDT yang tadi, gitu kan ya.
Oke, nah jadi mungkin itu sedikit updating tentang mengenai Bitcoin Legend. Jadi teman-teman yang tanya apakah nanti kita bisa menambang setelah melakukan KYC. Tentunya untuk penambangan, untuk pengairdropan selalu berjalan. Jadi sekarang teman-teman cuma satu fokus, yaitu simak ya updating tentang mengenai Bitcoin Legend. Ya, caranya gimana? Silakan klik lonceng yang ada di samping itu. Teman-teman tinggal diklik aja. Nanti teman-teman kalau misalkan saya updating informasi apapun itu tentang mengenai semuanya, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe, di-share pada anggota yang lain. Oke. Jadi intinya satu, teman-teman kalau misalkan sudah KYC, teman-teman tetap aja bisa menambang. Sampai kapan? Ya tentunya nanti sampai diumumkan untuk pengairdropan penambang akan dihentikan alias di stop. Itu kan ya. Jadi teman-teman nantikan ya untuk non fungible tokennya mau diluncurin. Teman-teman harus miliki non fungible token karena untuk BCL ini bagus ya. Ini karena di jaringan Ethereum. Untuk biayanya pun mahal. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan KYC kemudian ditarik ke L-Bank, itu biayanya lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Itu kira kisaran di angka 300.000 rupiahan kalau nggak salah. Itu kan ya teman-teman semua. Jadi cara-caranya gimana Bang? Nanti kalau misalkan pengen narik BCL kemudian ke L-Bank, nanti saya bikinkan tutorialnya. Tapi buat teman-teman semua, kemarin ada yang tanya gimana caranya saya pengen mendapatkan L-Bank, ataukah mungkin pengen daftar L-Bank. Untuk linknya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Kalau misalkan kebingungan, teman-teman boleh simak video yang ada di kolom deskripsi ya, di bawah diklik. Nanti teman-teman tentunya di situ teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi seputar pembuatan exchange di L-Bank, dan kemudian jangan lupa juga untuk melakukan KYC terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.